Om Riko, Hmm. setelah kita menjawab pertanyaan teman-teman tadi, ini aku mau tanya tentang saat ini yang lagi berkembang di dunia maupun di Indonesia ya, terkait perkembangan teknologi yang semakin pesat dan makin canggih. Nah, salah satunya adalah AI. Nah, banyak pabrik-pabrik di Cina dan mungkin sebentar lagi juga akan masuk ke Indonesia penggunaan AI di sektor-sektor pabrik maupun sektor-sektor kehidupan yang lainnya. Nah, itu kesehatan, marketing dan lain sebagainya. Nah, otomatis ini kan berdampak di mungkin ada berapa PHK massal, dampaknya itu ya, dan lain-lain. Nah, menurut Mas Riko bagaimana kita menyikapi fenomena yang saat ini terjadi ini? Jadi ini artinya fenomena itu nggak ada soal positif negatif, tergantung orangnya. Jadi kalau kita ada pendaman ya kita ngelihat suatu fenomena sebagai negatif. Kalau kita nggak ada pendaman yang terkait dengan fenomena tersebut ya kita kelihatannya ya netral atau positif. Intinya adalah gini, kita kilas balik ke zaman dulu lah. Zaman dulu kan integrasi mesin ke pekerjaan kan tergolong jarang kan di Indonesia. Iya. Misalnya rokok dulu ngelinting, ya kan, SKT kan, SKT. Kemudian ketika mesin mulai masuk dia jadi SKM. Nah sekarang tak tanya, ketika SKT berubah menjadi SKM, SKM kan tetap butuh pekerja. Iya. Kita perlu teknisi, entah itu teknisi dari kompresor, entah teknisi dari chiller, entah teknisi dari kelistrikannya, entah teknisi dari mekaniknya, kemudian kita tetap perlu operator, ya kan? Artinya tetap dibutuhkan pekerja di situ, hanya beda spesifikasi. Orang yang melihatnya secara positif ya dia akan bisa mengimbangi upgrade-nya teknologi. Iya. Tapi orang yang melihatnya secara negatif, which is ya dia pasti punya pendaman terkait rasa tidak layak, rasa kurang, ya akan melihatnya secara negatif. Kemudian dia akan kontra dengan teknologi. Ya masa kalian kalau zaman dulu naik anjing sampai sekarang kalian mau naik anjing kan nggak mungkin. Ya kan? Naik mobil ya kita ikut naik mobil. Ya kan? Ketika misal gini wis. Zaman dulu naik kuda. Atau delman lah. Delman ya. Ya kan? Itu kan pencarian kan. Iya. Kemudian mobil masuk Indonesia. Ya kan berarti pekerjaan bisa ganti dari delman ke sopir mobil. Oh iya. Ya kan? Iya. Artinya kalau zaman sekarang AI mulai merambah dan misal masuk ke Indonesia terus pabrik-pabrik pakai AI kan tetap butuh untuk maintenance AI-nya kan. Iya. Entah maintenance promnya mungkin ada error, entah mekaniknya, entah apa kita nggak pernah tahu. Intinya pasti tetap dibutuhkan manusia di situ untuk memanage. Karena kan ya, AI mungkin bisa memanage hal di luar dirinya kan. Iya. Tapi ketika itu terjadi error di dalam dirinya dia nggak bisa manage. Betul. Iya kan? Iya. Tetap perlu orang di luar AI kan, manusia. Nah, programmernya. Berarti kan kedepannya yang dibutuhkan dalam jumlah banyak adalah programmer. Iya. Ya tinggal kita belajar kan gitu kan. Iya. Mau nggak mau ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Betul kan? Iya. Nah itu intinya adalah bagaimana kita melihat perkembangan teknologi. Jadi kayak misal ya itulah intinya dari zaman manual pakai tangan kemudian pakai mesin ya kita harus adaptasi. Dan apapun di dunia ini juga pasti akan berevolusi. Iya, baik itu uang yang dulu hanya barter, kemudian terus kemudian ke logam, perak, emas, uang koin, uang kertas, sekarang berganti ke digital pun juga. Jadi ya yang mengikuti perkembangan zaman ya akhirnya akan ikut berkembang kan. Iya. Dan mereka yang nolak dan kontra ya akhirnya ditinggalkan. Iya. Ditinggalkan dalam artian akhirnya ya kehidupannya jadi ke bawah karena mereka nggak mau ngimbangin. Sama kayak contohnya gini, di Indonesia kan mulai udah marak sih ojek online kan. Kemudian beberapa ada yang kontra, seakan-akan berarti ini akan musnah nih ojek pangkalan. Iya. Kan mereka tinggal ganti aja ke ojek online kan. Iya. Gampang kan kalau itu kan. Iya. Ya sama kayak gitu. Ketika kalian sekarang
operator mesin dan kemudian sekarang mesinnya akan dikendalikan oleh AI, ya kalian perlu belajar untuk mengendalikan AI, kan gitu doang asli. Evolusinya udah selesai. Tapi orang yang punya rasa apatis, kemudian rasa ketidaklayakan, kekurangan, ya akhirnya kesusahan sih. Jadi ya perlu disadari. Dan jangan skeptis ya terhadap. Jangan skeptis. Tidak ada teknologi yang jahat. Oh, iya. Tergantung yang menggunakan. Jadi AI itu bisa digunakan secara baik, bisa digunakan secara jahat. Dia bisa bikin video porno. Oh iya. Kok Om Riko nyinggung itu ya. Nah itu kemarin kan juga viral juga Om. Ada seseorang dia itu ini kayak ngambil foto temennya berapa gitu loh, 30 atau berapa. Kemudian dimasukin ke AI jadilah video porno. Terus dijual. Terus akhirnya ketangkep. Nah ini kayak gimana? Ya itu intinya sesuatu bisa digunakan dalam rangka untuk mensejahterakan orang sekitar dan menghancurkan. Nah, kenapa kok ini seksualitas marak? Itu adalah topik mayoritas manusia. Kalau dulu kan ini majalah porno. Iya. Majalah porno sekarang mulai ditinggalkan, jadilah video porno. Karena zaman dulu orang belum bisa bikin video porno. Ya kan, zaman dulu orang biasanya bikin gambar. Majalah porno. Ya kan? Foto kartu remi itu ya. Hah? Foto porno yang kayak kartu itu loh, pernah lihat ya? Enggak, ada foto-foto porno yang kayak kartu modelnya. Oh, aku nggak tahu sih. Oh, nggak tahu. Tahunya video porno. Gambar ya. Iya, digambar pornonya. Foto tapi kan. Oke. Kayak kartu remi ya. Itu. Dari kau tahu ya? Orang lama, Pak. Nah, sebelumnya mungkin cerita porno itu kan. Iya. Novel-novel porno itu. Oh kan. iya. Iya kan. Porno. Kemudian sekarang nggak Jadi gambar. udah mengalami perkembangan, akhirnya jadi AI. itu film-film semi porno Oh, kayak iya. gitu kan. Iya. Atau video porno. Intinya adalah semuanya mengikuti perkembangan zaman, termasuk hal yang negatif seperti video porno. Nah, kenapa sampai ada majalah porno, video porno? Ya karena seksualitas direpresi. Seksualitas itu letaknya aslinya kan di alat kelamin, ya kan? Dan seluruh tubuh kalian adalah sel seks yang berdiferensiasi dan berspesialisasi, jadi berbagai organ. Nah, jantung itu sumbernya adalah sel seks, karena kalian lahir dari sel seks kan? Ya kan? Iya. Kemudian sel seks membelah dirinya jadi banyak, kemudian beberapa sel berdiferensiasi membentuk fungsi tertentu, kemudian jadi nyatu, jadi diferensiasi, jadi organ. Berarti secara esensial jantung kalian itu adalah sel seks. Nah, tapi seks yang utama itu letaknya di kelamin, ya kan? Iya. Di kelamin. Nah, ketika kalian nggak mau menerima seksualitas kalian, menolak nih, dianggap bahwa seks itu buruk, memalukan dan lain-lain, akibatnya itu bukan tambah manusia itu tambah bener nggak, tambah sesat. Karena ketika seks itu direpresi, energi seks akan pindah ke kepala. Akhirnya kalian kepikiran terus. Karena kepikiran terus, akhirnya terkritlah cara untuk memuaskan kepala kalian. Nah, gimana caranya memuaskan kepala kalian? Ya pakai majalah, visual. Otak kalian terpuaskan. Disambi masturbasi. Lama-lama orang nggak mungkin bisa masturbasi tanpa melihat rangsangan dari luar, tanpa rangsangan visual. Itu sudah kemunduran. Intinya adalah ini, kenapa kok seks direpresi? Ya karena orang lebih mudah diatur ketika seksnya terpendam. Ketika seseorang menolak seksualitasnya sendiri, orang itu akan banyak ketakutan dan mudah diatur. Ya silakan dipikir sendiri yang mau ngatur sampean siapa. Intinya ketika kerbau itu kan agak liar, Iya. susah diatur. Iya. Dia hanya bisa diajak membajak sawah setelah diemaskulasi. Iya. Tahu artinya? Dikebiri. Ketika udah dikebiri nih, seksualitasnya udah terrepresi, dia baru bisa diajak bajak sawah. Sama kayak manusia. Kalian
baru bisa diajak bajak sama orang setelah seks kalian terrepresi. Intinya itu. Nah sekarang soal AI yang jadi video porno ya nggak ada yang bisa kalian lakukan. Yang bisa kalian lakukan hanyalah menyadari seks kalian yang terrepresi, menyadari dogma-dogma terkait seksualitas. Kalau masyarakat sekitar sudah seksualitasnya sudah normal, tidak terrepresi, itu video porno akan hilang-hilang dengan sendirinya. Oh, semuanya sebenarnya ini ya kan untuk perubahan yang Dari besar. diri sendiri. Iya, ya, tidak perlu menyalahkan pihak luar, tidak perlu menyalahkan negara, pemerintah. Sama kayak gini lah. Jadi ada lembaga pernah survei, penonton video porno terbanyak itu adalah negara yang religius. Oh, Why? Iya, kenapa Mas? Ya karena di negara yang religius banyak dogma tentang seks, akhirnya terrepresi ke kepala seksualitasnya, ya terpaksa melihat video porno. Mau gimana? Iya. Kan itu bertentangan sama, harusnya kan kalau secara logika kan kalau seksnya terpendam ya mereka nggak akan nonton kan, tapi enggak, ketika kalian terrepresi di area bawah itu akan pindah ke area atas di kepala, akhirnya butuh kepuasan secara visual ataupun auditori. Nah ini yang tuh bahayanya di situ. Nah ketika represi seksnya mulai hilang, seksualitas dianggap wajar, kalian akan biasa aja. Bukan dalam artian ketika kalian mengalami kebebasan seksualitas kalian akan nge-seks seenaknya, enggak. Kalian akan lebih terjaga. Enggak kalian tiba-tiba setelah bebas kalian seks sama siapa aja, seks dengan banyak orang, enggak. no. Kalian akan lebih disiplin di situ, lebih teratur lah, lebih nyaman lah. Iya. Kalian akan, insting kalian tuh akan bertumbuh beberapa kali lipat dan bisa melihat, oh kayaknya orang ini secara seksual nggak cocok nih sama aku. Itu biasanya muncul di cewek. Kayaknya orang ini nggak cocok nih sama aku nih. Tapi karena dia nggak yakin sama instingnya, dia belok arah. Tak cobanya dulu lah. Iya. Akhirnya tahu, oh ya emang ini berdebat ini. Biasanya tahu di akhir. Iya, Dan iya, kalau iya. dia ngikuti instingnya, Iya sih, bener. dia akan selamat. Oke, ya. Nah insting kayak gitu itu akan meningkat ketika seksualitasnya tidak direpresi. Siap, ya. Oke, terima kasih Mas Riko. Siap. Dan teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Untuk info tentang materi seksualitas, bagaimana meruntuhkan dogma-dogma seksualitas, teman-teman bisa join di Bersejiwa. Linknya ada di deskripsi video ini. Atau bisa WA saya di 0852 304 45019. Terima kasih.